Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah kamera. Iya, jarang-jarang kita kedatangan sebuah kamera. Di sini, udah ada kamera Fujifilm X30. Di sini, keluhannya cuma satu, yaitu di LCD-nya. Dimana kalau kita lihat LCD-nya, dia memiliki efek kayak vignetting gitu. Sayangnya ini bukan efek dari filter ya, jadi kondisi LCD ini sedikit mengganggu dan sebaiknya di-replace. Nah, untuk melakukan reparasi ini, kalian membutuhkan beberapa bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu set obeng toolkit seperti ini, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, beberapa plastik opening tools beserta tweezernya, serta yang terakhir adalah LCD-nya itu sendiri. Oke, kalau udah kekumpul semua bahannya, mari kita mulai videonya. Pertama-tama, kita mau keluarin dulu aja ya baterai yang ada di sini. Lalu, pastikan bagian lensa ini juga terpasang penutupnya ya, biar kita nggak merusak elemen dari lensa tersebut. Nah, untuk melepas displaynya, ini sih prosesnya nggak terlalu susah ya. Kita cuma perlu melepas beberapa skrup yang ada. Jadi, pertama, kita mau mengorientasikan LCD-nya ke posisi seperti ini. Di bagian bawah ini, terdapat 3 skrup yang harus dibuka. Dengan menggunakan obeng Phillips 0-3, kita bisa membuka 3 skrup tersebut. Nah, selanjutnya, kita mau balikan kameranya ke posisi seperti ini, dan membuka 2 skrup yang ada di bagian atas ini. Habis terlepas, kita mau memegang LCD-nya dan secara perlahan memposisikan LCD-nya ke orientasi seperti ini. Nah, karena semua skrupnya udah kebuka, sekarang kita bisa mengangkat kaca depan dari LCD ini. Tapi, kita nggak boleh mengangkat secara full, karena LCD-nya masih nyantol ke bagian cover kaca tersebut. Jadi, di sini kita mau angkat aja sedikit cover kacanya ke depan. Lalu, dengan plastik opening tools atau bagian belakang dari tweezer, kita mau mencongkel LCD ini keluar dari cover kacanya. Dengan begitu, kita bisa melepas cover kacanya dan menyisakan LCD-nya aja. Nah, di sini LCD-nya masih terhubung ke motherboard-nya ya. Untuk itu, kita harus melepas konektor LCD ini. Di sini, dia memakai jenis konektor ZIF, di mana untuk melepasnya, kita harus pertama mengangkat katup yang ada di sini, baru mencabut kabelnya ke belakang. Jadi ini kita angkat aja ya katup dari kedua kabel ini. Nah, habis mengangkat katupnya ke atas, di sini kalau kita perhatikan, bagian papan PCB dan kabelnya itu kelem dengan LCD-nya. Sehingga untuk melepas LCD ini, kita harus mengangkat papan PCB ini keluar dari LCD-nya, baru kita bisa melepas kabel display tersebut. Untuk itu, kita lepas dulu aja ya selotip hitam yang merekatkan kabel ke LCD-nya. Di sini kita mau melepasnya secara perlahan ya, jangan sampai kabelnya robek. Nah, kalau udah berhasil melepas selotip hitam yang ada di bagian kanan ini, sekarang kita mau melepas PCB ini. Di sini, saya menggunakan plastik opening tool seperti ini, dan secara perlahan mendorong masuk supaya PCB-nya bisa terlepas dari LCD-nya. Di bagian ini, kita juga harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai terlalu ekstrim dalam membengkokkan papan PCB ini. Walau sebenarnya papan PCB ini cukup fleksibel, tapi komponen di atasnya bisa retak atau copot. Nah, kalau sudah berhasil melepaskan papan PCB dari LCD-nya, sekarang kita bisa tarik keluar kabel konektor displaynya, dan kabel konektor displaynya akan otomatis terlepas, menyisakan PCB-nya aja. Nah, sekarang kita tinggal memasang LCD yang barunya aja nih. Di sini, kita mau siapin dulu LCD-nya sebelum kita pasang. Untuk itu, kita balik aja LCD-nya. Lalu, di bagian kabel ini, kita mau menambahkan sedikit double tape, supaya nanti pas LCD sudah terpasang, kabelnya bisa menempel ke LCD-nya. Di sini, supaya lebih mudah dalam pemasangannya, kita pasang dulu aja ya kedua kabel dari LCD ke PCB-nya. Untuk memasangnya juga mudah, kita cuma perlu mendorong kabelnya masuk ke slotnya, lalu mengunci katupnya. Nah, sebelum kita pasang semuanya kembali, kita mau tes dulu apakah LCD kita bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk itu, kita pasang dulu aja baterainya, lalu kita coba nyalain aja. Nah, di sini kelihatan ya, layar barunya berhasil nyala, dan LCD juga udah normal, nggak ada vignetting lagi. Oke, kalau udah normal, kita matiin lagi aja kameranya, cabut baterainya, lalu sekarang kita tinggal menempelkan kabel beserta PCB-nya ke bagian belakang LCD-nya. Selanjutnya, kita mau membersihkan dulu ya LCD dari segala jenis debu atau kotoran yang ada dengan menggunakan kain microfiber. Habis itu, kita tinggal pasang kembali cover kacanya, pasang kembali 3 skrup yang ada di bagian bawah ini, serta 2 skrup yang ada di bagian belakang. Udah deh, sekarang LCD kalian sudah normal dan nggak ada lagi filter-filter aneh. Oke, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reparasi ini ada di 30 menit ya, dengan tingkat kesusahan di level 6 dari 10 lah. Reparasi ini cukup sulit mengingat kita harus berhati-hati dalam melepas PCB dari LCD-nya. Dimana kalau nggak hati-hati kita bisa merusak PCB-nya dan harus mengganti PCB-nya tersebut. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya.
Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.